Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTs Negeri 4 Kebumen yang insyaallah soleh dan solehah, kembali lagi di pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran informatika. Seperti biasa, Pak Guru mengingatkan kepada anak-anakku yang soleh-solehah untuk tetap menjaga kesehatan. Tidak usah keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan. Tetap olahraga ketika di rumah, jaga kesehatan. Bila memang harus bepergian, tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah semoga selalu diberi kesehatan dan pandemi ini bisa cepat berlalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komponen komputer di pertemuan ketiga ini. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, oh kenapa sih komputer kok bisa melakukan banyak hal gitu kan, bisa membuat video, bisa bermain game, bisa mengerjakan tugas-tugas kantor dan lain sebagainya. Di yang lagi ngehit ini kan YouTuber juga membuat konten, membuat video juga diedit dengan komputer. Tentunya dalam komputer itu ada komponen-komponen yang menyusunnya gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya sama seperti HP. Sebenarnya HP juga merupakan komputer juga, cuman dalam bentuk kecil. Di situ secara umum ada komponen yang pertama namanya prosesor. Prosesor itu semacam otak gitu, otak utama dari sebuah komputer bisa berjalan. Semua kegiatan apapun yang ada di HP atau komputer ya lewat prosesor itu. Oke, selain ada prosesor, di situ ada lagi yang namanya RAM. Kita sering tahu RAM ya. Kalau di HP itu ada berapa 2 GB, 4 GB dan seterusnya RAM. Itu juga salah satu komponen yang ada di komputer. Kemudian ada selain RAM ada ROM. ROM itu penyimpanan, tapi yang penyimpanan permanen. Kalau di HP biasanya ada yang 16 GB, 32 GB, itu ROM penyimpanan, atau kita ya kalau orang awam bilangnya memori internal gitu ya. Nah, kalau di komputer itu disebut hard disk atau SSD. Yang terbaru itu SSD, lebih kencang dari hard disk, lebih kecil tapi lebih mahal memang harganya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita tentang lebih menyeluruh. Nanti kita akan belajar tentang komponen dalam komputer. Komponen dalam komputer itu sebenarnya ada tiga macam, tiga perangkat utama yang ada dalam komputer itu. Yang pertama itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software itu perangkat komputer tapi yang kita nggak bisa lihat itu apa dan bentuknya seperti apa. Contohnya misalnya bermain game, kalian kan cuma lihat gambarnya tapi di dalamnya apa kok bisa seperti itu namanya software. Itu juga misalnya kita mengetik ke pekerjaan, ada namanya Microsoft Word. Kemudian kita mengedit video dengan program komputer, yaitu namanya software. Kemudian yang kedua itu ada namanya perangkat keras atau hardware. Hardware itu ya komponen komputer tapi yang bisa kita pegang, bisa kita lihat. Contohnya apa? Ya contohnya ada mouse. Kalau di HP ya berarti ada layar, ada casing, begitu ya. Kalau di komputer berarti ada mouse, ada keyboard, ada layar juga, monitor dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada brainware atau manusia atau operatornya. Jadi perangkat manusianya yang menjalankan. Kan nggak mungkin komputer selalu jalan sendiri. Walaupun misalnya sudah otomatis, artinya ya ketika menghidupkan atau mematikan ya tetap manusia kan, seperti itu. Jadi ada tiga perangkat utama komponen komputer. Lanjut. Nah, perangkat keras ini yang akan kita pelajari dulu. Yang di komponen komputer itu kita akan fokus ke perangkat kerasnya. Itu perangkat komputer yang nampak wujudnya atau bisa kita raba atau kita bisa pegang. Contohnya ini. Nah, ini apa aja ini barang-barang yang ini, macam-macam ini nanti akan kita pelajari. Nah, ini komponen-komponen yang ada dalam komputer yang menyusun sebuah komputer. Lanjut. Nah, ini ada 3 jenis
perangkat keras. Yang pertama itu ada perangkat keras input, perangkat keras proses, dan perangkat keras output. Nah, nanti kita akan belajar dari masing-masing ini apa itu bentuknya seperti apa dan gunanya apa, nanti kita akan belajar. Oke, yang pertama nih perangkat keras masukan atau input. Itu perangkat keras yang berfungsi memasukkan informasi ke dalam komputer, contohnya keyboard atau mouse. Misalnya kita mau mengetik gitu kan, itu kan berasal dari manusia yang metik, atau mouse kepengen menunjuk sesuatu, itu kan memasukkan ke komputer, kan manusia yang menjalankan, itu namanya perangkat input. Kemudian yang kedua ada perangkat pemrosesan. Nah, setelah diinput dari manusia kan otomatis nanti nampil di layar. Nah, sebelum nampil di layar kan sebenarnya itu dipikirkan dulu oleh prosesor dan lain-lainnya, itu namanya perangkat proses. Contohnya ini ada CPU. CPU itu tadi prosesor yang otaknya komputer. VGA itu video graphic adapter, itu untuk memunculkan gambar. Kemudian ada perangkat keras keluaran atau output. Ini berfungsi untuk apa yang kita masukkan tadi diproses, setelah diproses itu dikeluarkan dalam bentuk macam-macam. Bisa dalam bentuk gambar seperti ini, video, berarti itu perangkatnya layar gitu ya, atau monitor. Kemudian untuk suara berarti keluarnya lewat speaker, dan seterusnya seperti itu. Oke, nanti kita akan bersama belajar bentuknya seperti apa sih perangkat-perangkat itu. Yang pertama ini macam-macam perangkat input ya. Yang ini namanya mouse, yang digunakan untuk menunjuk nih Pak Guru, gerak-gerak kayak gini, ada warna kuning gerak-gerak ini dengan mouse ya, dijalankan, ada klik kanan klik kiri. Nanti kalau sudah pandemi selesai kita akan belajar mulai dari dasar-dasar kita menjalankan ini yang namanya mouse. Jadi berfungsinya untuk alat tunjuk di dalam monitor. Kemudian keyboard itu yang ini untuk memasukkan huruf atau karakter atau simbol atau apapun, itu nanti dari keyboard. Nanti juga kita akan belajar bagaimana mengetik yang baik, posisi tangannya seperti apa begitu ya, biar ngetiknya cepat. Kemudian selanjutnya ada kamera. Ini kamera juga input ya, dia mengambil gambar kemudian masukkan, misalnya kita pengen video call, WA, Zoom dan lain-lain, itu kita pakai kamera kalau di HP itu ya. Kemudian nih mikrofon. Ini untuk merekam suara. Kalau ini bentuk video, ini suara. Gitu ya. Kemudian ini scanner. Scanner itu apa ya? Untuk supaya hasil cetakan itu bisa dijadikan dalam bentuk file. Jadi nanti ada kertas dimasukkan ke scanner ini. Kertas nanti ada dimasukkan di scanner sini, kemudian nanti dijalankan programnya, lalu nanti sudah dalam bentuk gambar di dalam komputer. Itu namanya scanner. Lanjut ke perangkat proses. Nah, perangkat proses itu yang biasanya adanya di dalam komputer, atau kalau di HP berarti di dalam. Yang pertama itu CPU, Central Processing Unit. Singkatan dari Central Processing Unit, itu adalah otak atau jantung dari sebuah komputer yang berfungsi untuk mengatur segala jenis pemrosesan data atau kegiatan yang ada dalam komputer. Jadi prosesor itu ya intinya otak dari komputer itu sendiri. Semua kegiatan yang ada di komputer itu nanti diolahnya di prosesor. Nah, sebagai gambaran, prosesor yang paling baru itu berasal dari Intel Core i9, Core i9, itu harganya di kisaran 25 juta, itu paling mahal. Dan bentuknya seperti apa nanti kalian lihat sendiri. Bentuknya pokoknya kecil, hanya mungkin segini lah, segini nih ya, segini. Nah, segitu, itu harganya 25 juta. Jadi otaknya komputer memang mahal, makanya disebut otaknya. Kemudian yang kedua, motherboard. Motherboard itu perangkat-perangkat tadi yang macam-macam tadi itu di dalam komputer disatukan supaya bisa bekerja sama, kan menjadi satu, disatukan yang namanya motherboard. Jadi fungsinya untuk menyatukan gitu.
Selanjutnya ada sound card. Sound card itu fungsinya untuk intinya mengolah suara lah. Semakin mahal atau semakin bagus itu suara yang dihasilkan semakin bagus. Kemudian ada VGA card, virtual graphic adapter. Berarti grafik berhubungan sama video. Intinya untuk menampilkan gambar. Ada RAM. Nah, ini yang kita juga sering dengar kalau di HP juga ada. RAM itu media penyimpanan sementara. Kenapa sementara? Karena misalnya RAM itu fungsinya ketika sesuatu sedang diakses. Misalnya kita mau main game, anggaplah yang terkenal misalnya PUBG. Otomatis PUBG yang ada disimpan, aplikasi yang disimpan di HP itu nanti dipanggil sebelum ke prosesor memproses, itu dipanggil ke RAM dulu. Nah, kenapa sementara? Soalnya nanti misalnya PUBG-nya selesai, kemudian kepengen buka WA misalnya, ketika RAM-nya penuh, otomatis PUBG-nya yang tadi nggak kepake dibuang, diganti sama WA supaya masuk ke prosesor. Begitu seterusnya. Ya, sedangkan yang ini, yang hard disk, ini media penyimpanan yang ada di komputer yang besar. Biasanya untuk menyimpan program dan lain-lain. Itu hard disk namanya. Yang kalau di HP yang besar, biasanya ada 16 GB, 32, 64 dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ini yang tadi saya bilang ada yang harganya 25 juta yang termahal. Ini bentuknya cuman kayak gini aja. Ini tapi otak dari komputer. Isinya itu ada, pokoknya di situ ada ribuan sampai jutaan titik-titik yang saling terhubung untuk menjalankan sesuatu. Itu namanya CPU. Kemudian ini tadi yang sound card itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti ini suara keluar dari sini, dari sini, dari sini, ada mic untuk masuk dan seterusnya. Semakin bagus ini nanti suara yang dihasilkan dari komputer semakin bagus. Yang ini namanya motherboard. Motherboard itu fungsinya untuk menyatukan semuanya. Jadi misalnya ini, di sini nanti prosesor. Di sini untuk VGA mengeluarkan gambar, di sini untuk RAM dan seterusnya, itu nanti di sini. Nah, VGA-nya ini juga bentuknya seperti ini. Jadi nanti ini nancep ke sini yang warna biru ini atau warna putih, karena ini memang juga banyak sekali jenisnya. Nanti nancep di sini. Jadi nanti yang keluar ke layar, ke TV atau ke monitor itu dari sini. Ya, ini untuk mengeluarkan gambar. Yang untuk suara juga ada. Di sini ada itunya sendiri. Misalnya ini dicolokin ke sini, nanti keluar jadi suara. Kemudian ini RAM. Nah, ini untuk media penyimpanan sementara. RAM. Ini RAM sekarang sudah sampai DDR5. Macam-macam, DDR1, 2, 3, 4, 5, semakin ke sini teknologinya semakin cepat. Jadi memproses sesuatu semakin bagus begitu ya. Lanjut. Kita masuk ke perangkat keras output. Ini untuk mengeluarkan sesuatu pokoknya dari komputer. Yang pertama ada headphone. Headphone itu ya fungsinya tahulah ya, headset lah kalau kita kenal ini headphone. Kemudian ini ada LCD proyektor. LCD proyektor itu fungsinya untuk kalau nanti di kelas kalian akan lihat, akan menembak dari komputer supaya keluar tapi lebih besar. Jadi gambarnya lebih besar di layar, nanti biasanya di dinding gitu atau di layar pakai geber gitu ya. Kemudian ada monitor ya, monitor seperti ini monitor lawas atau yang jadul-jadul itu bentuknya gini, yang tabung, namanya monitor CRT kalau dulu. Kalau sekarang sudah LED, LCD, bentuknya kecil-kecil, bukan kecil, tipis-tipis dan enteng dan semakin bagus teknologinya. Kemudian ini ada printer, mengeluarkan gambar atau tulisan atau biasanya dalam bentuk kertas. Ini seperti ini, tahulah ya printer itu seperti apa. Kemudian ada speaker, jelas speaker untuk mengeluarkan suara. Nah, ini semuanya intinya perangkat yang menyusun sebuah komputer seperti ini. Ada kamera, ini CD-ROM. CD-ROM ya kayak CD player biasa ya, yang kalian di rumah punya, VCD lah seperti itu. Ini casing berarti untuk membungkus semua supaya rapi. Ini CPU otaknya, ini flash disk tahulah ya. Ini hard disk penyimpanan tadi dan seterusnya seperti ini. Jadi ada banyak yang menyusunnya. Ini pun belum semua, nanti ada tambahan lagi. Misalnya kepengen gambar, orang yang biasanya menggambar itu ada yang namanya ya pakai seperti pulpen sama kertas tapi dalam bentuk digital, nanti di komputer otomatis akan menggambar begitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini.
Nanti setelah materi ini nanti akan saya bagikan link untuk mengerjakan kuis tentang materi komponen komputer. Seperti itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.